Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan M. Fatura Bani, M. Raihan Pratama, kemudian Fajri, dan saya sendiri Putri akan mempresentasikan mengenai proxy server. Namun pada saat ini Fajri tidak dapat melakukan presentasi dikarenakan sedang offline. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai proxy server. Jadi proxy server sendiri ialah sebuah server yang berfungsi sebagai perantara antara klien dengan web browsing. Serta proxy server juga melakukan filtering terhadap konten yang berada pada layar aplikasi serta layar presentation. Selain itu, fungsi dari proxy server sendiri yaitu sebagai koneksi sharing, kemudian filtering, dan caching. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan fungsi dari proxy yaitu filtering. Nah, untuk cara kerjanya proxy sendiri yaitu seperti ini. Proxy akan menjadi perantara pada saat klien mengakses web browser. Kemudian, proxy akan melakukan request yang sudah difilter terhadap browser, dan setelah itu, web browser akan memberikan respon untuk klien berdasarkan request yang diberikan oleh proxy dari si kliennya. Nah, untuk IP-nya sendiri, IP server yang kami gunakan yaitu 10.20.30.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Dan untuk adapter yang digunakan yaitu adapter host only dan NAT. Di sini kami akan melakukan filtering berupa autentikasi. Jadi, proxy akan memfilter user yang sudah ditentukan. Jadi, user tidak dapat sembarangan untuk mengakses browser. Baik, langsung saja ke proses konfigurasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan proses instalasinya. Pertama-tama kita install terlebih dahulu menggunakan perintah yum bisa -y install squid httpd strip tools. Nah, di sini kita sebelum kita bisa mengkonfigurasinya, kita harus menginstal terlebih dahulu paket-paket si squidnya. Di sini kita menggunakan squid ya. Lalu karena ini sudah terinstall, kita hapus saja. Nah, di sini kita edit filenya. Tapi sebelumnya kita bisa backup dengan menggunakan code cp atau mengkopinya. Karena lalu untuk mengedit file squidnya, kita bisa menggunakan nano /etc squid.conf gitu. Nah, kita enter saja. Nah, di sini ini tampilan contoh file squid.conf-nya ya. Dan di sini kita hanya akan mencoba untuk mengkonfigurasi autentikasinya saja terlebih dahulu. Baik, untuk mengkonfigurasi autentikasinya, pertama-tama kita di bawah ini, ACL connect, method connect, kita tambahkan baris ini. ACL line src source 10.20.31/24. Ini adalah network dari si komputer ini, gitu. Lalu yang kedua adalah kita di sini juga untuk menambahkan passwordnya ya, dari baris ini sampai sini ditambahkan gitu. Lalu di sini ada proxy underscore out required. Jadi supaya nanti password itu dibutuhkan gitu. Ketika kita nyambung ke proxy ini, maka password itu dibutuhkan. Dan ini HTTP access mengallow passwordnya. Seperti itu. Lalu kita bisa ke bawah lagi. Nah, di sini kita tambahkan http/access allow LAN. Nah, maksud di sini adalah supaya si proxy itu bisa mengakses semuanya. Jadi, kan kita tahu ya, proxy itu ada yang bisa terblok ataupun ada yang enggak. Dan di sini kita hanya mencoba terlebih dahulu untuk mengakses semuanya. Seperti itu.
Lalu setelah itu, maka di baris terakhir, kita tambahkan ini. Tambahkan baris ini, supaya nanti jika ada yang tidak berhasil untuk masuk ke dalam autentikasinya, maka itu tidak bisa menggunakan proxy seperti itu. Lalu, jika sudah, maka kita bisa keluar saja. Lalu, kita bisa menambahkan password-nya menggunakan htpassword. Lalu, min c cctc squid.htpassword. Nah, di sini kita tambahkan usernya. Misalkan usernya itu adalah kelompok 4. Dan di sini passwordnya adalah 4. Kita ketikkan lagi. Oke ya, sudah ditambahkan dengan nama user kelompok 4 dengan passwordnya 4. Seperti itu. Jika sudah selesai, maka kita bisa menggunakan sistem CTL restart squid. Nah, jika tidak ada kendala, maka ini sudah berhasil ya. Lalu kita akses firewall-nya supaya bisa diakses, yaitu menggunakan firewall cmd zone sama dengan public strip port sama dengan 3128. 3128 itu adalah port dari si squid-nya. Seperti itu. Lalu jika sudah sstcp strip permanen. Nah, jika kita ingin menambahkan firewall-nya bisa menggunakan perintah seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa restart-nya menggunakan reload. Seperti itu. Nah, baik. Di sini dari segi konfigurasi sudah selesai. Maka kita bisa lanjut saja langsung menuju konfigurasi pengujiannya. Oke, baik. Di sini saya Raihan bakal menjelaskan tentang dari pengujiannya. Yang pertama itu kita pergi ke pengaturan ke bagian proxy. Nah, di sini kita pakai use a proxy server. Kemudian kita masukin IP servernya berapa. Kemudian jangan lupa masukin port dari squid-nya, yaitu 3128. Setelah itu save. Nah, kita coba testing ke web browser. Nah, biasanya karena kita memakai settingan untuk autentikasi, biasanya ketika kita akan mengakses web itu bakal ditanyakan username sama passwordnya yang sudah kita buat. Nah, jika muncul seperti ini, maka autentikasinya sudah berjalan dan kita tinggal masukin username sama password yang udah dibuatnya. Nah, tadi itu kelompok 4 dan passwordnya. Nah, check in. Nah, ketika kita telah memasukkan password dan username-nya, maka kita bisa menggunakan internetnya. Jadi kita bisa membuka web-webnya. Nah, contoh ini kita membuka Google, lalu membuka web SMK juga bisa. Ya, intinya proxy autentikasi itu seperti kita mau memakai WiFi. Nah, maka kita harus masukin dulu passwordnya. Nah, sama halnya dengan autentikasi dalam proxy. Kalau kita tidak memasukkan username dan password untuk proxy-nya, maka kita tidak akan bisa memakai internetnya atau tidak bisa berselancar di internet. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke bagian virtual. Nah, mungkin sama halnya dengan di Windows 10 ya. Kita pergi ke pengaturan.
dan cari proxy. Nah, kalau di Windows XP itu dia bukan proxy ya. Jadi kita harus cari dulu di local area network setting. Nanti dia bakal muncul yang namanya proxy server. Setelah itu kita masukin IP dan portnya sama halnya dengan di Windows 10. Kita oke. Lalu kita coba testing. Nah, sama halnya dengan tadi, kita harus memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kalau kita mau pakai internet atau istilahnya kita mau berselancar di internet. Nah, sebenarnya ini sudah terhubung ya, mungkin karena koneksi internetnya agak lama. Nah, bisa dilihat ini kita bisa mengakses webnya atau mengakses internetnya. Coba kita cari yang lain. Nah, sudah bisa tampil. Coba akses. Oh, Tampaknya ini ada masalah dari browsernya. ya. Ya, mungkin dari segi pengujian, proxy server autentikasinya sudah berhasil. Dan kesimpulannya adalah proxy server itu bisa berperan sebagai perantara antara internet dengan klien, yang dimana proxy ini sifatnya apa ya? Bisa dibilang dia menjadi titik tengah di jalur internet, jadi dia bisa mengawasi, bisa mengizinkan atau bisa memblokir juga bisa. Dan juga kita sudah lihat tadi kalau proxy itu bisa menggunakan autentikasi, jadi sifatnya ketika kita ingin mengakses internet, maka kita harus memasukkan username serta passwordnya. Karena kalau tidak dimasukkan, maka kita tidak akan bisa menggunakan internet atau istilahnya kita tidak bisa berselancar di internet. Jadi sama halnya dengan WiFi yang harus dimasukkan dulu username-nya. Mungkin sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.